berkata, juga dari segi teologis dengan menggunakan dasar-dasar dokumen tadi, ada PC, tentu bukan Putri Candrawati, tetapi Perfecte Caritatis, ya. Ada Fratelli Tutti, juga ada begitu banyak dari pesan-pesan dari Paus Fransiskus. Ya. Kita bersyukur karena dari tanggal 31 Januari kemarin sampai dengan tanggal 5 Februari besok, Paus Fransiskus itu ada berada di Afrika, ya, di Kongo, dan saat ini dia sedang berada di Sudan Selatan. Dia menyerukan perdamaian, dia melakukan apa yang dia anjurkan kepada para pemimpin religius dengan nyata. Kemarin dia bertemu dengan para pemimpin di Sudan Selatan yang saat ini masih bertikai, negara itu sudah hampir hancur. Karena itu dia memberikan pandangan-pandangan supaya negara ini bisa damai dan bisa bertumbuh menjadi negara yang lebih baik. Ini salah satu contoh konkret. Dia tidak hanya mengajarkan kepada kita, mengusulkan kepada para religius, tapi juga dia pertama-tama melakukan itu juga. Terima kasih, Suster, atas pemaparannya. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya, tidak usah malu-malu. Silakan. Bisa raise hand, sebut nama dan juga kongregasi masing-masing. Ada yang sudah angkat tangan tetapi turun lagi. Oke, Pater Tian Cangkung. Silakan Pater. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Suster Caroline yang sudah membawakan materinya sore hari ini, sangat inspiratif bagi kami semua. Baik, saya langsung kepada pertanyaan, tapi sebelum pada pertanyaan saya hanya mau tambahkan satu dua hal, mungkin bisa menambah, mempertajam apa yang sudah Suster Caroline berikan tadi. Ya, yang saya ingin bicarakan ini tentang hal praktis, itu permasalahan di dalam komunitas, dan ini sering kali terjadi dan mungkin kita semua pernah mengalami. Itu terkait dengan gosip yang seringkali kita alami dalam komunitas. Ada yang mengatakan bahwa gosip itu seperti satu bentuk kekerasan. Kalau Paus Fransiskus bilang gosip itu bentuk seperti tindakan teroris. Tapi dalam kajian ilmiah, gosip juga merupakan satu tindakan kekerasan di mana seseorang atau kelompok orang, biasanya gosip berlangsung dalam satu grup 3 atau 4 orang, itu orang membicarakan nama orang lain tanpa pengetahuan orang yang menjadi alamat gosip itu, dengan tujuan supaya ya nama orang itu direndahkan, dihancurkan dan lain sebagainya, dan dengan tujuan supaya orang itu pada akhirnya dalam konteks hidup berkomunitas bisa saja akan menjadi bahan cemoohan, meskipun kebenaran itu belum terbukti, tapi orang menciptakan satu cerita yang pada akhirnya nanti itu dianggap sebagai kebenaran, dan efeknya sangat negatif, namanya mungkin tercemar dan orang itu tidak punya kesempatan untuk memberi klarifikasi, dan ya bisa saja konsekuensi yang paling jahat ya dari satu tindakan bergosip ria itu ya, orang itu bisa dikeluarkan tanpa pernah memberikan pernyataan kebenaran. Ya, mengapa saya katakan ini seringkali terjadi dalam konteks Filipina? Mereka menyebut orang yang suka bergosip itu dengan istilah marites. Itu salah satu istilah yang diambil dari tokoh figur dalam cerita setempat, karena dalam figur itu dilihat sebagai figur yang selalu bergosip. Dan ini kemudian menjadi satu hal yang dipandang biasa, bahkan dipandang menjadi satu bagian dari budaya yang ya ada nilai positif, tapi lebih banyak negatifnya. Sehingga ketika orang bergosip, di sini orang sering bilang ya dia seperti marites dari istilah. Dan itu juga terjadi di dalam komunitas hidup bakti. Dan sekali lagi saya katakan, ya mengutip antropolog itu Gerald Arbuckle, dia katakan gosip itu sangat berbahaya karena itu adalah satu tindakan
kekerasan. Ya. Dan itu memiliki cerita biblis di mana gosip itu sangat-sangat berbahaya, seperti gosip yang dibuat oleh saudara-saudara Yusuf, ya, hanya karena dia seringkali bermimpi dan yang kita tahu akhir dari cerita itu kemudian dijual oleh saudara-saudara dan lain kisah lainnya. Jadi saya mau bertanya bagaimana tanggapan Suster Caroline tentang gosip dalam biara ini. Saya pikir ini menjadi hal yang sangat konkret dalam keseharian kita sebagai religius, khususnya dalam konteks hidup membiara. Oke, itu saja, Pater. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pater Tian. Suster Caroline bisa langsung menjawab. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik, dan terima kasih Pater sudah menerangkan dan menambahkan dalam permenungan kita. Kalau saya mengatakan gosip itu memang setuju apa yang dikatakan Pater, dan bagaimana gosip bisa berakhir harus dimulai dari diri sendiri. Bagaimana caranya? Ketika orang lain bergosip kepada saya langsung diam. Ketika terus menceritakan saya tidak tanggapan, maka dia akan berhenti. Itu strategi yang paling konkret yang sudah saya lakukan. Lalu yang kedua, kalau saya sendiri menjadi sumber gosip, saya harus katakan ke diri saya tidak melakukan hal itu. Maka saya jalani terus hidup saya dengan normal, tanpa membenci orang yang menggosip saya, tetapi saya terus menjalani hidup saya dengan cara baik. Itulah cara yang paling cocok untuk mematikan gosip. Maka itu pengalaman pribadi saya juga sering digosipkan, tetapi saya selalu itu kriteria saya. Saya tidak akan pernah membenci orang yang menggosip saya, tetapi saya harus belajar lebih baik, bertingkah lebih baik, supaya apa yang digosipkan tidak benar. Maka dengan demikian, dia yang bergosip tentang saya akan menjadi pembohong, tanda titik. Maka itu caranya untuk gosip. Maka inilah yang harus kita promosikan, sahabat-sahabat. Bila ada teman yang suka bergosip, jangan tanggapi satu kata pun. Silakan diam, bila perlu pergi. Maaf, tidak ada waktu, maaf. Dengan demikian kita akan menjadi seperti mata lebah, bukan mata lalat. Itu yang bisa katakan, mulai dari diri sendiri. Gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Begitu pengertian, apakah mau diperdalam lagi atau sudah? Ya, itu saja. Nah, saya pikir sudah cukup. Memang intinya tadi bahwa budaya bergosip itu harus tidak boleh muncul di dalam komunitas kita karena sangat berbahaya. Nah, itu saja, Pak. Terima kasih, Suster Carol. Terima kasih penelitian dan Suster. Dan catatan penelitian ilmiah, gosip itu bukan hanya terjadi pada kelompok seks tertentu, ya. Baik laki-laki juga perempuan itu sama-sama gosip. Bukan hanya perempuan, bukan hanya laki-laki. Dan kalau dalam filsafat, ya, gosip itu adalah ekspresi dari jiwa yang lemah. Oke, silakan kepada penanya berikut, Pater Valens. Pater Valens, silakan. Kesempatan yang diberikan. Ini juga hal praktis, Suster. Dalam hidup komunitas, untuk membangun perdamaian memang sesuatu yang tidak gampang, butuh diusahakan dan kerja keras. Hanya memang kadang-kadang di dalam komunitas itu masing-masing pribadi kita berhadapan dengan sebuah problem atau realitas, berhadapan dengan sebuah problem atau berhadapan dengan sebuah kesulitan atau permasalahan. Kadang-kadang anggota komunitas itu bukannya berdiri menjadi agen perdamaian, tetapi lebih memihak yang satu dan mengkompor-komporkan yang lain. Bagaimana pendapat Suster dan bagaimana mengatasi hal seperti ini? Terima kasih. Oke, Terima kasih, Pastor Valen. Pertanyaan yang bagus ya. Saya mungkin bersering dari pengalaman saya di pembinaan. Saya sudah 4 tahun di novisiat, dan di situ di novisiat itu sering terjadi yang namanya gosip, sering terjadi saling tolak menolak, ada pertikaian. Maka sebagai pembimbing saya mencoba memanggil mereka dan mendengarkan ada apa sebenarnya. Dengarkan cerita mereka tanpa mengadili. Itu pertama ya. Lalu terangkan kepada mereka bahwa yang pola hidup seperti itu tidak cocok di biara.
Nah, maka saya juga kadang-kadang gunakan dokumen Paus Fransiskus yang mengatakan iri hati, gosip, balas dendam tidak ada tempat di biara. Itu ada dalam dokumen, saya lupa nomor berapa. Nah, itu dikatakan kepada Hidup Bakti 7 tahun yang lalu, tahun Hidup Bakti. Nah, itu mau mengatakan sebenarnya saya harus katakan kepada setiap orang yang mau bergabung dengan komunitas religius, mari silakan mengubah diri, silakan bertransmisi dari kelemahan kita menjadi ke arah pola hidup Yesus. Jangan berjuang, karena kalau kita bertahan bercokol dengan saling menolak, saling bertengkar, saling cemburu, iri hati, kita sendiri akan mati. Saya sudah katakan dengan contoh konkret, ilustrasi seekor ular yang masuk ke dalam tempat kerja seorang pengrajin. Di sana ada gergaji, kita mengenal gergaji ya. Gergaji lupa, pengrajin itu lupa menyimpan gergaji, maka ular datang malam hari ke dalam ruangan itu dan dia tersentuh oleh gergaji itu. Maka ular itu merasa jengkel karena badannya tersentuh, maka dia lilit gergaji itu semakin keras. Apa yang terjadi? Semakin kuat dililit gergaji itu, semakin tewaslah ular itu. Tewas, mati. Hanya tersentuh tewas, tapi karena merasa dijolimi kata orangnya, maka dia lilit sekeras-kerasnya, akhirnya dia mati. Nah, demikian juga ketika kita membenci sesama, cepat atau lambat, bukan sesama yang mati, tetapi saya yang membenci yang mati. Maka mengapa saya mau mati? Amin. Mengapa saya mau tidak berkembang? Mengapa saya tidak mau bahagia? Bahkan contoh konkret yang terjadi ketika saya benci dengan orang tertentu, bertemu pun saya tidak mau, akan ambil jalan lain. Akibatnya apa? Saya tidak punya jalan. Karena saya mengubah jalan lain ketika bertemu dengan yang saya benci. Maka sebenarnya Pastor Valen yang terkasih, inilah yang sama dengan mematikan dan membenci diri sendiri. Baik. Terima kasih banyak Sister Pater Valen, cukup ya. Biasanya gosip seperti yang Pak FM. Nama, lalu pertanyaannya Sister ya. Selamat sore, Sister. Selamat sore para Sister Novis yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Sister Yani dari Kongregasi RPM. Saya ingin bertanya, Sister. Tadi penjabaran materi Sister, di situ ada dikatakan komunitas religius dikatakan sekolah cinta kasih. Lalu bagaimana jika masyarakat di luar